terhadap Warta Jemaat Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 26 Juli 2026. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di ibadah minggu keempat. Khusus yang baru mengikuti ibadah di Gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari dengan penuh kasih dan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian dan topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat dan doa bagi jemaat yang menikmati sukacita berupa HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami sampaikan informasi pelayanan sebagai berikut. Terima kolekta ibadah minggu 19 Juli 2026 jam 9 pagi sebesar 10.591.000. Syukur sebesar 1.277.000. Persepuluhan sebesar Rp1.815.000. Sarana fisik sebesar Rp220.000 dan $2. Terima kolekta ibadah minggu 19 Juli 2026 jam 6 sore sebesar Rp8.826.000. Syukur sebesar Rp561.000. Persepuluhan sebesar Rp901.000 dan sarana fisik sebesar Rp357.000. Terima nasa syukur Ibu Neti R sebesar Rp1 juta. Ibadah saat ini dilayani oleh Pendeta Nyonya M. Takaria L. dengan menggunakan tata ibadah minggu keempat. Majelis jemaat yang bertugas adalah Jemaat GPM Irene. Pembacaan Alkitab terambil dari TB 2 dari 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-17. 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini solo Nona Frigaria Luhu 5. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian Dua Sahabat Lama nomor 133, baitnya yang pertama dan baitnya yang ketiga. Dan lagu untuk jabat tangan berambil dari nyanyian Dua Sahabat Lama nomor 207. Jemaat, setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta jemaat Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah minggu keempat saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 26 Juli 2026. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta E. Muskita MTH Ketua, Pendeta A. Titahai Lewaka Besi MSI, Sekretaris.
Saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ibadah ini berlangsung dalam nama Allah pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan, Roh Kudus yang membaharui dan menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Dengarlah kata 1 Yohanes 2 pada ayatnya yang ke-9. Siapa yang berkata bahwa ia ada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia ada dalam kegelapan sampai sekarang. Malak dan makhluk sepenuh
Ya Tuhan Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia kepadamu. Kata-kata kami sering menyakiti daripada menghibur. Bilang padaku hari ini barang yang patut ku beri. Hati berdosa begini, bolehkah Tuhan terhati? Meski dosamu pun banyak, Tuhan sucikan bersih. Hati yang engkau hai anak, hendak membawa dan beri. Hati yang engkau hai anak, hendak membawa dan beri. Tuhan, kami pun sering merusak daripada memelihara lingkungan hidup kami. Ampunilah kesalahan dan dosa kami. Baharuilah roh dan batin kami, agar pikiran, perkataan, dan perbuatan kami semakin bermakna bagi seluruh ciptaan. Amin. Itu gamarlah bahwa hatimu lekas, sungguh kasihnya besarlah, pujilah yang melepas. Awasi Tuhan kami minta, nur dan kemenyan mas. Tapi hatimu yang cinta, anak hai pergi lekas. Tapi hatimu yang cinta, anak hai pergi lekas. Saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dengarlah berita anugerah pengampunan dosa dari Allah seperti yang dinyatakan dalam Yesaya 1 pada ayatnya yang ke-18. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya Tuhanku, dengarlah doaku dan sembahyangku. Hai, marilah tinggallah di dalam hidupku.
Saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dengarlah petunjuk hidup baru yang disampaikan kepada kita. Karena itu marilah kita saling mengasihi sebab Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas segala dosa-dosa kita. Alis itu tongkatku yang bantu dari susah keras dan dari kubur dan seteru ditolongnya dilepas. Ya Yesus bantu kadang keluputan, 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 suatu tempat rindu yang senang dan tempat kelepasanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di petang ini kita akan membaca Alkitab yang terbaca dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai 17. 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai 17. Dan nantinya bacaan ini akan kita membacanya secara berbalasan. Kita berdoa dan dalam iringan Kidung Jemaat 56. Datanglah kepadaku, ya Roh Kudus. Datanglah kepadaku, ya Roh Kudus. Berilah api dalam hati hidupku, penuhilah ya Roh Kudus. Amin. Kita akan membaca ayatnya yang ganjil, Ibu Bapak Jemaat akan membaca ayatnya yang genap di bawah perikop judul Perintah yang Baru. Saudara-saudara yang terkasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang kamu miliki sejak semula. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Siapa yang berkata bahwa ia ada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia ada di dalam kegelapan sampai sekarang. Namun, siapa yang membenci saudaranya, ia ada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, bapak-bapak,
karena kamu telah mengenal Dia yang ada sejak semula. Aku menulis kepada kamu orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, kasih kepada Bapa tidak ada di dalam orang itu. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, selamat hampir malam, bertemu semua, sore menjelang malam, shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh ada lagi di sore Dominggu ini dengan skala baik. Satu harapan saja, setiap minggu kita pengharapan sama untuk semua anggota jemaat. Satu harapan saja, semoga semua orang diberi sehat oleh Tuhan, semoga semua orang diberi kuat oleh Tuhan, dan dapat melewati hari ini dengan skala baik. Besok ketika kita masuk di usbu baru, semua orang kedapatan sehat, tidak kurang satu apapun. Semua orang dimampukan untuk melakukan seluruh tanggung jawabnya dengan segala baik. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara Jemaat. Bapak dan Ibu Saudara Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jangan tunggu sore ini baru ketong dapat ucapan berkat seperti ini. Tetapi yang paling Bapak Ibu nikmati di setiap pagi adalah ada saja teman, sahabat atau keluarga yang lain setiap pagi mengirimkan selamat pagi, Tuhan memberkati. Selamat pagi dan lain-lain sebagainya. Ada kata-kata ucapan doa dan seterusnya yang setiap pagi diterima oleh Bapak Ibu Saudara dan bahkan juga beta. Sampai kadang-kadang ketemu pasti ulai Bapak Ibu. Tarima sudah lalu banyak dan ketong lihat dari orang itu saya pasti pagi ini dia akan terima. Katong pas lihat akan sumaso nih Bapak Ibu Saudara ketong hapus. Sudah jelas pastiu. Ketong sudah tahu lagi pasti dia mau bilang selamat pagi, shalom dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya orang yang mengirimkan mungkin mereka ingin mengucapkan berkat untuk kita di pagi hari. Tidak ada salahnya Bapak Ibu Saudara ketong membaca. Tidak ada salahnya Bapak Ibu Saudara untuk memberikan 1-2 menit untuk melihat betapa orang lain juga memberkati kita di setiap hari. Itu penting bagi kita. Tapi memang Bapak Ibu pasti ulai kalau setiap pagi dia itu sah, apalagi kalau ketong kerja banyak. Kalau ketong kerja paling banyak, kalau ketong semua cepat-cepat, kalau ketong mau buru-buru untuk melakukan sesuatu, pasti ketong skip. Sudah ketong tahu maksud. Pas ketong lihat nama itu sudah ketong tahu maksud. Satu ketika dia WA minta tolong, ketong kira kata dia WA selamat pagi. Maka pertolongan itu tidak akan pernah ada pada dia. Bapak Ibu, hari ini di hari Dominggu ini lewat 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai pada ayat yang ke-17, kita sebenarnya juga belajar tentang hal yang sama. Sekilas kita belajar tentang hal yang sama. Di mana Rasul Yohanes itu dia mengingatkan di dalam suratnya kepada jemaat mula-mula agar supaya mereka berpegang pada iman mereka yang benar. Mereka harus hidup di dalam kasih.
Mereka harus waspada terhadap sesuatu yang palsu yang datang di dalam kehidupan mereka di setiap saat. Mereka tidak boleh mengabaikan sesamanya. Mereka tidak boleh melihat orang lain atau sesamanya itu sebagai sesuatu yang biasa saja. Dan oleh karena itu, karena Ale biasa saja, oleh sebab itu beta loncat Ale. Ale biasa saja, oleh karena itu beta mengabaikan Ale. Kritik bagi kita juga lewat tulisan daripada Rasul Yohanes bagi kita di pagi hari ini. Perintah lama, Bapak Ibu Saudara. Perintah lama bagi kita. Yohanes menyebutkan ini perintah lama, saling mengasihi satu dengan yang lain. Tetapi kemudian dia menyurat kepada mereka dan dia ingin katakan bahwa ini juga adalah perintah baru yang telah digenapi. Kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi saudaramu sendiri. Jangan kemudian kita mengabaikan orang lain. Jangan kemudian kita skip orang lain ketika mereka memberikan salam atau selamat pagi atau memberikan berkat. Itu awal do, belum yang lain-lain dan seterusnya. Jangan pernah kita menganggap orang lain itu sebagai orang-orang yang biasa-biasa saja. Dan oleh karena itu, karena biasa-biasa saja, lalu kemudian kita mengabaikan. Rasul Yohanes mengkritik kita. Luar biasa dahsyat di hari ini. Ya, Rasul Yohanes ini dia menekankan kepada kita bahwa kita mestinya menjadi orang-orang yang sekarang ini sudah hidup dalam terang. Dan bukanlah orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Hidup untuk diri sendiri. Hidup kemudian untuk mengangkat muka dan semua orang akan melihat siapa dia. Hidup untuk kemudian ingin pengakuan daripada orang lain. Supaya orang mengaku, oh iyo antua itu. Oh iyo dia itu. Oh iyo memang betul. Dan seterusnya. Rasul Yohanes mengkritik kita ketika kita membaca latar belakang surat ini. Khusus ayat 7 sampai ayat 17. Kita jangan kemudian mengedepankan keakuan kita. Sebab ketika itu ada, maka kasih itu pun tidak akan pernah ada di dalam kita. Maka untuk hari ini dan sepanjang minggu ini kita akan terus belajar tentang gereja tekun mendidik keluarga untuk menghadapi dampak negatif di era digitalisasi. Mari kita belajar. Di sore ini kita belajar dua hal Bapak Ibu Saudara. Yang pertama kita belajar dari ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Kita boleh perhatikan kita punya firman, kita punya Alkitab yang kita pegang. Pelajaran pertama kita ada pada ayat 7 sampai ayat yang ke-8, yang ke-11. Tetapi mari kita lihat dari 7 sampai 11 ada yang paling menonjol pada ayat yang ke-8. Apa dia katakan di situ bagi kita? Firman Tuhan. Sebab perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar dari semula. Namun perintah baru itu adalah dan seterusnya adalah terang yang benar. Kalau Bapak Ibu membacanya secara utuh. Apa maksud firman ini bagi kita? Dalam pelajaran pertama kita. Kasih itu mestinya menjadi filter di era digitalisasi pada saat ini. Anak-anak ini perlu dididik untuk mengasihi sesamanya secara nyata. Kita mesti menjadi pendidik yang baik dan itu dimulai dari keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara. Kasih itu sebenarnya mencegah kita untuk kemudian larut di era ini. Era digitalisasi ini Bapak Ibu Saudara. Untuk kemudian kita menjadi orang-orang yang ya dengan gampang, dengan biasa saja. Kemudian melakukan ujaran kebencian misalnya saja. Atau juga kita menjadi orang-orang yang kemudian ada di dalamnya yang egois satu terhadap yang lain. Karena kita punya ada dan oleh karena itu kita perlu lagi untuk banyak hal. Atau menutup diri dari banyak hal. Pendidikan-pendidikan seperti ini dalam keluarga sesuai dengan tema kita di hari ini bahkan sepanjang minggu ini mesti menjadi perhatian bersama Bapak Ibu Saudara dan bahkan juga menjadi perhatian kepada beta. Bapak Ibu, kita mulai dari hal-hal kecil.
dari hal-hal kecil dan itu datang dari rumah. Berapa banyak kita yang mulai makan pagi kah, makan siang kah, makan malam, HP tidak pernah lepas dari tangannya. Sebenarnya ketong mau bilang ketong orang besar, tapi ketong orang besar ini kemudian sudah mempraktekannya berulang-ulang kali kepada anak-anak kita. Ketong anak-anak mau makan, mesti dengan HP dulu. Ketong anak-anak mau makan, mesti buka YouTube dulu, keseng dong saya makan. Bapak, ibu, saudara dan beta juga besar. Sekarang ini besar, sekarang ini kita mulai dari kecil. Saya ada YouTube tuh. Saya ada segala sesuatu. Tapi kemudian orang tua kita mengajarkan tentang bagaimana kita menghargai makanan itu. Makan ketong tahu akan pun tanpa di mana. Bapak Ibu, karena HP ini sudah menggampangkan segala sesuatu, termasuk HP ini obat makan kepada anak-anak kita. Bahkan obat nafsu makan berketong. Orang tua nih. Kadang-kadang ketong makan juga ketong buka HP. Nonton segala macam rupa. Lalu makanan masuk di mulut. Lah diri bilang per orang lain, kaget-kaget lah so habis barang apa? Makan sambil nonton. Kita dikritik habis. Ada di dalam dunia tetapi tidak boleh sama seperti dunia. Ada di era anak-anak Gen Z. Tetapi kita harus mengedepankan pendidikan di dalam keluarga. Yang paling pertama itu adalah menghargai makanan. Tuhan Allah tidak hanya memerintahkan kepada Adam dan Hawa, dengan peluhmu baru engkau bisa makan. Tapi hari ini kita juga diingatkan, dengan peluhmu baru kamu bisa makan. Jangan memindahkan meja makan kita itu Bapak Ibu Saudara di sofa, di tempat tidur, di teras, di mana saja. Satu butir nasi yang Bapak Ibu Saudara dan beta dapati untuk makan, itu kita kerja keras. Itu pekerjaan kita. Itu keringat. Ajari mereka untuk berdoa. Ajari diri kita sendiri untuk berdoa. Menghargai tiap butir nasi yang Tuhan berikan kepada kita. Dimulai dari hal-hal kecil. Dimulai dari kita orang tua. Ini pelajaran dan pendidikan kepada ketong anak-anak muda. Ini pelajaran pendidikan berketong semua yang punya anak kecil. Ajari untuk mereka. Mari berdoa untuk makanan ini. Sebab sesungguhnya ketika makanan ini ada, karena papa dan mama bekerja dengan sungguh baru akan ada. Kalau suka kasih HP Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian itu sin tahu le. Kata dong dia nasi itu berapa? Dong dia makanan itu berapa? Khusus anak kecil. Dan yang per ketong, kadang-kadang ketong punya satu saja. Ketong ingin katakan yang penting dong makan sudah. Apa saja yang penting makan jua. Yang penting makan iya. Tetapi yang terlebih penting dari makan adalah bagaimana caranya kita menghargai pemberian Allah kepada kita. Keringat kita itu. Dan mengajari itu kepada anak-anak kita. Boleh. Saya ada orang larang main HP. Saya ada orang larang. Saya ada orang larang itu. Tapi di sore ini Alkitab mengingatkan kepada kita. Rasul Yohanes mengingatkan kepada kita. Ada di dalam dunia tapi tidak boleh menjadi anak-anak gelap. Ada di dalam dunia harus tetap menjadi anak-anak terang. Dan itu dimulai dari meja makan kita. Kalau ketong yang tua atau ketong anak-anak muda, kalau ketong punya anak-anak, setiap hari mereka bergaul dengan medsos, puji Tuhan. Dunia berkembang. Ketong jauh mesti tabuka ketong wawasan. Hari ini kalau ketong tidak menjadi orang yang mengikuti itu, ketong akan tertinggal di belakang. Anak-anak sekarang akan lebih maju daripada kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi butuh pendampingan di situ. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk butuh pendampingan di situ. Mendampingi diri sendiri. Jadi alarm untuk diri sendiri.
Sebab terkadang bukan saja anak muda, orang tua juga terjebak di dalam hal-hal yang seperti itu. Dan kemudian banyak orang tua yang lain kemudian bikin malu lain di medsos. Lain sindir lain di medsos. Kalau suhati sakit, tulis segala macam rupa. Tulis. Lalu kemudian lain kasih ingat lain, jangan tulis begitu. Dia bilang 9 namamu, tersinggung terlibat. Jadi siapa mau tersinggung? Jadi lebih jangan tersinggung. Saya kalau tersinggung sudah tuh terlibat. Itu dia, bukan yang lain. Dan oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, ini kritik bagi kita. Kritik bagi kita. Boleh mengikuti zaman ini, jangan tertinggal. Tapi ingat, gunakan semestinya jadi berkat pada orang lain. Peringati diri sendiri untuk jangan terjebak di situ. Hai anak-anak muda, dengarkanlah firman ini. Pendidikan ini ada juga bagi kita. Jangan sampai masuk di situ jauh. Pornografi banyak. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, penghinaan dan seterusnya terjadi di kalangan kita orang muda. Ini peringatan bagi kita. Mama-mama, papa-papa, oma-oma, opa-opa, kalau mengasihi anak-anak kita, dong pegang HP, dampingi. Jangan kehilangan waktu untuk mendampingi anak-anak kita. Sebab ketika kita kehilangan waktu untuk mendampingi mereka, maka sudah, Bapak Ibu Saudara, penyesalan itu dia tidak akan pernah datang di muka. Tapi penyesalan itu dia selalu duduk di belakang. Jangan sampai menyesal. Dampingi anak-anak kita di era ini. Pelajaran kedua, kita temukan di ayat 15 sampai ayat 17. Firman Tuhan kita di hari ini. Jangan kamu mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup dan seterusnya. Itu ditulis pada ayat 15 sampai pada ayat yang ke-16. Firman Tuhan. Dunia di sini dia tidak menceritakan tentang apa yang Tuhan ciptakan mulia. Tapi dunia di sini Bapak Ibu Saudara, sungguh dia ingin mengatakan kepada kita adalah sesuatu yang sesungguhnya sudah menyuguhkan tentang tatanan-tatanan hidup yang dan nilai-nilai hidup yang sudah bertentangan dengan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Yang tadi beta bilang di muka tuh, ada pornografi di situ, ada ketong Bapak Ibu Saudara menjadi orang-orang yang kemudian mencela orang lain, memfitnah orang lain lewat medsos. AI sekarang sudah bisa melancarkan banyak hal sekarang ini bagi kita. Dan oleh karena itu kita juga sebenarnya bisa melakukan itu kepada orang lain jikalau kita tidak mengkontrol diri kita sendiri. Kita lupa bahwa kita tidak melakukan kehendak Allah. Tetapi kita menjadi orang-orang yang terperosok masuk di dalam kegelapan. Kita tidak menjadi orang-orang yang kemudian menghadirkan terang itu. Batas waktu untuk main HP itu sebenarnya harus diterapkan dalam keluarga. Ini sing Bapak Ibu Saudara, pagi dapat pagi. Sudah juga kalau dia kerja, mangkali iya. Tapi kalau main HP sampai lewat jam 12 malam, telepon di belakang-belakang pintu, belakang-belakang rumah, lebih baik curiga dari sekarang. Lebih baik curiga dari sekarang. Bukan polisi, tapi berubahlah jadi detektif untuk mereka yang mulai main HP sampai larut malam. Dan seterusnya. Bapak dan Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Tuhan susen tahu lah, kadang-kadang karena HP, Tuhan tidak punya kesempatan untuk mendengarkan anak-anak kita untuk bercerita. Karena apa? Anak baca cerita, ketemu main HP, ketemu scroll. Katanya talingang di ana, tapi mata di HP. Betul, dengar akang baik. Betul Bapak Ibu Saudara ketemu menyimak dengan baik. Anak-anak itu pada akhirnya akan menjadi kecewa.
Beta sih akan cerita le par papa dan mama. Barang mengapa? Lu beta cerita antum mata tinggal di HP. Barang kenapa? Papa main TikTok. Papa sekarang TikTok kencang. Sangat kencang. Mama sekarang juga FB Pro lebih kencang. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, terkadang karena sudah lu kencang nih, ketong lupa bahwa harus menaruh mata, menaruh telinga, menaruh hati kepada mereka. Itu susah ada batas lah. Lah kalau ketong yang sutua begitulah anak-anak muda-muda ini dong bagaimana lah Bapak Ibu Saudara. Ketong kayaknya Yamaha sudah lebih maju daripada dong. Karena apa? Ketong ingin bersaing. Dan ketong ingin lebih di depan. Daripada segala sesuatu. Saya ada orang larang itu. Berdosa kalau ketong larang itu. Saya ada orang larang akang. Tetapi harus punya waktu untuk mendengarkan mereka. Jangan sampai pada akhirnya kehilangan kesempatan untuk mendengarkan anak itu untuk bercerita. Satu ketika itu akan sangat menyesal. Kalau di satu waktu ada orang datang bilang perketua begini, Usi, hi kecil tuh ada cerita perbeta begini. Bapak Ibu Saudara, Usi yang adalah mama tuh, kalau dia bisa jadi garam pasti dia sumelele. Kenapa bukan perbeta? Tapi mesti para ale. Mau pulang marah dia, salah. Marah diri sendiri. Mari beta bilang per ale bu. Ale pun kecil cerita permai tua tuh. Sepertinya dia ada begini. Di mana sosok seorang ayah? Karena kita sudah tidak lagi memberikan pendampingan dan waktu kepada mereka. Lelah sama apa lain? Bapak Ibu Saudara, kesenangan kita itu bukan di HP semata. Tapi lelah seperti apapun, kesenangan kita itu adalah ketika anak-anak itu menyambut kita. Dan kemudian bercerita tentang banyak hal. Papa mama itu akan menjadi bangga karena bukan orang lain. Tetapi dia satu-satunya tumpuan tempat curhat dan tidak akan pernah kehilangan perhatian apapun juga. Bapak Ibu Saudara, dan yang paling terakhir, kalau kita punya kasih, kita harus bisa membedakan apa itu kebutuhan dan keinginan di era digitalisasi. Mana kebutuhan, mana keinginan, mana yang harus ketemu penuhi dan mana yang tunggu dulu. Mana yang harus ke muka, mana yang harus ke belakang. Hari ini lupa Alkitab, jantung senta pukul. Tapi kalau hari ini lupa HP, bukan saja jantung tak pukul, semua hal tak pukul. Keringat dingin buku-buku, apalagi kalau simpan parlente dalam HP, pica. Dan oleh karenanya kita harus bisa membedakan. Mana kebutuhan kita? Kebutuhan kita cuma satu, dekat dengan Tuhan, berelasi dengan Tuhan, menjadi bagian daripada milik Tuhan, dan bukan berelasi dengan dunia ini, menjadi bagian dari dunia ini. Dan oleh karenanya, Bapak dan Ibu Saudara, mari belajar daripada Yakub. Yakub tuh dia bawa dia pun keluarga ke Mesir, Kejadian 45, Kejadian 49. Sampai di Mesir pada waktu itu, dong sudah ada dalam keadaan yang sangat modern. Materinya banyak, kemudian terlanjur sangat amat paling banyak nih. Dong bikin patung dari emas. Tapi Yakub, didik Yakub punya anak. Ingat kamu ada di sini, tetapi kamu tidak boleh sama seperti mereka. Ibarat kata sore ini ingin dikatakan kepada kita, ada di dalam dunia tetapi tidak boleh sama seperti dunia. Ada dalam kandang kambing tetapi kamu tidak boleh mengembik seperti kambing. Firman Tuhan jelas bagi Bapak Ibu Saudara dan bahkan juga bagi beta. Yakub mendidik anak-anaknya untuk mengambil sikap iman dan rohani kepada Allah dan tidak boleh goyah. Kita juga harus sama seperti demikian. Kita ada di dunia ini, disuguhkan banyak hal yang modern ini bagi kita di era digitalisasi ini. Ikutilah, berproseslah bersama di dalamnya. Tapi kita tidak boleh lupa
tentang siapa kita dan pencipta kita. Jangan pernah membuat segala sesuatu yang menduka citakan hati Tuhan, karena kita larut di era digitalisasi. Semoga Tuhan menolong kita. Amin. Nanti pada kaki Tuhan aku dengar suaranya, pergilah mengkhotbah Injil sekeliling bersegera, tinggal nanti tak berhenti serta turut suaranya. Ia berikan kuat akan miring tapak kakinya. Nanti pada kaki Tuhan dapat tahan dan sabar, serta pandang rumah Bapa sudah lengkap sebenar. Tinggal nanti tak berhenti serta turut suaranya. Ia berikan kuat akan miring tapak kakinya. Mari kita berdiri dan kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Kita berkata demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang digandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ku percaya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sebelum kita memberikan persembahan syukur kita dengarkan pujian bersama dari solois Frigaria Luhu 5. Disilakan. Selamat sore jemaat semua, kiranya persembahan pujian ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Yesus, kau sungguh baik,
tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan, oh, tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Kau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Aku mau memujimu, aku selalu
Jemaat, kita akan memberikan persembahan syukur, dengarkan anjuran. Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita, karena itu marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita.
Kami bawa persembahan ini dan seluruh hidup di kaki salib Tuhan, karena Engkau persembahan yang agung, tulus dan suci, penebus dosa dunia. Terimalah Tuhan hidup kami, terimalah Tuhan cinta kami, terimalah persembahan kami bagi pelayanan-Mu di dunia. Jemaat, mari kita berdoa bersama. Semua yang kami terima asalnya daripada-Mu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita satu di dalam doa bersama. Mari kita berdoa. Segala syukur kami pulangkan kepadamu Bapa, sebab betapa Engkau baik. Sebab betapa Bapa luar biasa dahsyat dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk hidup yang Engkau kenankan kepada kami 1 minggu yang kemarin. Kami telah melewatinya Tuhan. Kendati pun mungkin ada yang melewatinya dengan bersyukur, ada yang melewatinya dengan pergumulan-pergumulan hidup, baik pergumulan sakit ataupun pergumulan-pergumulan lain Tuhan yang mereka mengharapkan supaya Tuhan tetap ada dan sama-sama. Kami datang di malam hari ini sambil kami mengucap syukur. Sebab ketika kami menundukkan kepala dan berdoa kepadamu, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus bahwa kami tidak ingin pulang kosong dari gereja ini. Tapi kami ingin pulang hanya dengan berkat-Mu Tuhan. Maka daripada itu jangan pernah Engkau lalu daripada kami. Tetapi ketika hati kami ini terangkat naik kepadamu, dalam doa kami ketika kepala ini tertunduk, dengarkanlah kami Tuhan, jawablah kami, supaya hidup kami adalah hidup yang dibaharui oleh Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa di sorga, sebagai pemerintah ini yang tak tersebutkan nama seorang satu. Tapi ketika Tuhan memberikan kursi itu untuk mereka memerintah di negara ini, di provinsi Maluku, di kota Ambon, itu berarti bahwa Tuhan pakai. Taruh hikmat di dalam hati, tubuh mereka, jiwa mereka, kepemimpinan mereka. Supaya mereka dapat mengedepankan yang baik. Sebab rakyat ini hanya menginginkan dan merindukan satu hal. Hidup yang penuh dengan damai sejahtera di Indonesia, di Maluku, di kota Ambon. Tuhan memberkati. Kami bersyukur sebab diberikan kesempatan untuk melayani di hari Minggu ini Tuhan. Baik majelis dari Irene, tim musik, singers, menata multimedia, sound system, pengisi pujian, kolekta antu agama dan bahkan security. Kami mau bilang Tuhan terima kasih. Pelayanan ini mungkin setiap minggu kami melakukannya. Tapi sungguh Tuhan, jauh daripada itu Tuhan mengenal hati kami untuk melayani. Ketika kami tiba di hari baru. Sebagai seorang pelayan yang kami terima cuma satu. Yaitu berkat untuk memulai hari dan memulai minggu. Maka daripada itu jangan pernah engkau angkat berkat dari gereja ini yang terus melayani. Di gereja Protestan Maluku, terutama di klasis kota Ambon, ketua klasis, sekretaris klasis, MPK, semua sekbid, semua pegawai. Bahkan semua kami yang berada di 21 jemaat di kota Ambon ini. Tuhan mari datang memberkati kami. Tanpa Tuhan kami tidak dapat mampu untuk melakukan apa-apa. Tapi hanya dengan Tuhan sajalah kami dapat melayani dengan hati dan itu semua datang dari Tuhan. Maka daripada itu kami minta di dalam nama Yesus. Bapa di sorga. Mari Tuhan, hampirilah kami.
dekatlah dengan kami. Terimalah seluruh syafaat kami. Sebab sesungguhnya ke dalam tangan-Mu kami serahkan doa ini. Amin. Mari jemaat silakan berdiri dan kita melakukan doa sama lama 165. Di dalam Tuhan Yesus ku dapat sobatku yang terkasih di antara selasaan dan bakung yang di lembah, yaitu Tuhanku yang beri ampun dari segala kesalahan. Beri hibur dalam duka, beri kuat dalam perang, ditanggungnya segenap keberatanku. Bunga bakung yang di lembah dan bintang timurkan, Dia sajalah kekasih bagiku. Dan Ia senantiasa setia dan tetap, dan sedang ku buatlah kehendak-Nya. Dibuatlah keliling dewalah yang tegak, maka jiwaku sentosa rasanya. Dan jikalau mahkota diberikan anugerah, niscaya ku bersuka dan seru. Bunga bakung yang di lembah dan bintang timurkan, Dia sajalah kekasih bagiku. Saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu, terimalah janji penyertaan daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kita semua. Amin, amin, amin. Semua kita disilakan duduk, kita ada dalam saat teduh seketika. Bapak dan Ibu, saudara jemaat, anak-anak semua, kebaktian kita telah selesai. Kita semua pun selamat malam, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.